Salam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Berita Jemaat Minggu 25 Oktober 2020 dalam rangka perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapak GKE. Adapun pimpinan ibadah kita hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Widya Kelana STH, pembaca berita jemaat saya sendiri Penetua Suket Berhadi, dan liturgus Bapak Penetua Ului Unru bersama Majelis Jemaat GKI Jaar dan pekerja gereja yang melayani pada hari ini. Untuk pembacaan Alkitab dari Ulangan 34 ayat 1 hingga yang ke-12 dan Nasorbah nanti dari Matius 22 ayat 34 sampai ke 46. Liturgi yang digunakan pada hari ini, liturgi ibadah virtual yang pertama. Salam, selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman, serta memperbarui gereja untuk menyadari fungsi dan peranannya supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Panggilan gereja adalah memberitakan keselamatan bagi semesta, kiranya selalu berkobar dalam hati umat yang percaya dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Hari ini persekutuan kita adalah dalam rangka perayaan Hari Reformasi Gereja sekaligus merayakan Hari Bapak GKE dengan subtema Beritakanlah Injil. Melalui kedua perayaan ini, kita berharap tri panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani, semakin dinyatakan di tengah dunia. Terutama ketika saat ini dunia menghadapi masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Mari kita berdiri menghadap Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247, bait 1 dan 2, Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Kita tahbiskan ibadah ini dalam potum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Untuk menyambut potum dan salam yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta, jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru
nomor 126 bait pertama, Tuhan memanggilmu. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian dan doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan ke-12 dengan perikop kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota dan seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai ke laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah yang akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di situ, di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka,
Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Sebelum kita mendengarkan pelayanan firman Tuhan dan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Widya Kelana STH, kembali kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 102 bait pertama, Sebarkan Wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia yang besar. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan bersama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dalam rangka merayakan Hari Bapa dan Reformasi Gereja. Kebenaran firman Tuhan didasarkan pada Matius 22 ayat yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-46. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Terpujilah Allah di dalam nama Yesus Kristus yang memberkati dan mengasihi kami dengan penuh kasih setia. Saatnya Tuhan kami bersyukur atas kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan melawat kami sekalian sidang jemaat-Mu pun hamba-Mu untuk bersama-sama kami merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Matius pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai yang ke-46. Di bawah dua perikop yakni hukum yang terutama dan hubungan antara Yesus dan Daud, demikian firman Tuhan kami bacakan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya,
bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita bersama merayakan Hari Bapak-Bapak GKS sekaligus merayakan Hari Reformasi Gereja. Dahulu seorang bapak bernama Martin Luther menggagas reformasi gereja dengan menempelkan 99 dalil untuk perubahan gereja di sebuah gedung gereja bernama Wittenberg. Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan, dari sanalah awal dan cikal bakalnya berdiri gereja-gereja reformasi atau gereja-gereja Protestan. Gereja, termasuk juga gereja reformasi pun gereja Protestan, ada dan ditempatkan di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan pencobaan dan pergumulan. Dan di dalam hal ini di kemudian hari, gereja reformasi, gereja Protestan merumuskan iman Kristen di atas 5 prinsip dasar. Yang pertama adalah sola Christus, hanya karena Kristus Sang Juru Selamat. Yang kedua adalah sola gratia, hanya karena anugerah. Yang ketiga adalah sola fide, hanya karena iman. Keempat, sola scriptura, hanya berdasarkan Alkitab atau kitab suci. Dan yang kelima, soli deo gloria, kemuliaan hanya bagi nama Allah. Saudara sidang jemaat, sidang yang saya kasih di dalam nama Kristus Yesus, prinsip-prinsip ini menjadi dasar yang sungguh dipegang teguh oleh gereja untuk bertahan menghadapi pencobaan demi pencobaan, pergumulan demi pergumulan yang silih berganti yang harus dihadapi di tengah-tengah dunia ini. Berkaitan dengan ini semua, mari kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada hari ini. Sekaligus secara khusus kita melihat 2 prinsip dasar yang diteladankan Yesus ketika ia menghadapi pencobaan di dalam hidup ini. Kita melihat dari bagian perikop yang pertama dalam hukum yang terutama, di mana di sana dikatakan orang-orang Farisi mendatangi Yesus untuk mencobai dia, untuk menjatuhkan dia. Mereka bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Bagaimana Yesus menghadapi pencobaan yang seperti ini? Dan kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-40, ia menghadapinya dengan kembali pada kitab suci, sola scriptura. Dikatakan di sana, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan demikian juga di dalam bagiannya yang kedua dalam perikop yang kita renungkan pada hari ini. Ketika Yesus bertanya, siapakah Mesias itu? Orang katakan anak Daud. Tetapi Yesus memberi tanggapan yang berbeda. Ia kembali kepada Alkitab, kepada kitab suci. Dikatakan di sana bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuanku dalam ayat yang ke-44, "Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Kembali pada kitab suci. Ketika menghadapi banyak persoalan, ketika menghadapi banyak pencobaan yang ingin menjatuhkannya, ia mendasarkan pada prinsip yang benar, yakni berdiri di atas kebenaran kitab suci. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, dan yang selanjutnya Yesus memperlihatkan
sosok Mesias. Ketika ia berbicara dengan ahli Taurat, orang-orang Farisi mengenai Mesias, ia memperlihatkan jika Mesias di dalam pandangan orang-orang Yahudi hanya sebatas keturunan dari Daud, anak Daud. Tetapi lebih daripada itu, Yesus memperlihatkan sosok Mesias yang sungguh melampaui apa yang manusia pikirkan. Ia katakan bahwa Mesias itu adalah Tuanku, kurios, Tuanku atau Tuhanku di dalam bahasa aslinya, kurios atau Kristus. Yang dari ini kita bisa melihat bahwa Yesus memperlihatkan kemesiasannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan sekedar seperti apa yang dipikirkan oleh manusia. Solus Christus. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, berkaitan dengan ini semua, ada beberapa hal yang ingin bersama-sama kita garis bawahi. Yang pertama, bahwa pencobaan dalam hidup ini sungguh tak terhindarkan. Jalan keluar dari setiap persoalan tidak selalu cepat atau tidak selalu disediakan bagi kehidupan kita masing-masing. Entah itu pencobaan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, bahkan dalam bagian-bagian hidup yang lainnya. Contohnya saja seperti pandemi ini yang terjadi saat ini, sekarang ini. Begitu lama, begitu panjang waktunya dan masanya. Entah bila manakah akan berakhir. Namun firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, menghadapi pencobaan seperti ini mari kita berteladan pada Kristus. Tak mungkin dan tak bijak kita menghadapinya dengan bersungut-sungut. Dalam bagian firman Tuhan pada saat ini, kita diajak untuk sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan atau Tuhan. Dialah Kurios, dialah Kristus Sang Mesias itu. Mari kita bersama mendasarkan hidup dengan apa yang ia teladankan, bahwa hadapi pencobaan dengan tetap berpegang pada kitab suci, sola scriptura, dan tetap menggantungkan hidup ini hanya pada Kristus, sola Kristus. Dan yang kedua, berkenaan dengan hari Bapak-Bapak GKE dan Reformasi Gereja pada hari ini, kita diingatkan bahwa sesungguhnya Bapak-Bapak itu adalah sosok yang sangat penting. Bapak-bapak disebut dalam keluarga bukan ekor tetapi kepala keluarga. Ia adalah teladan bagi seisi rumah tangganya. Ia teladan bagi banyak orang. Tentunya teladan untuk membawa perubahan, untuk membawa reformasi, untuk menuju sesuatu yang baru, yang baik. Baik itu dalam kehidupan rumah tangga, baik itu dalam kehidupan berjemaat bergereja, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah terus kita mendasarkan kehidupan kita ini dalam gumul dan juang seterusnya, hanya berdasarkan pada kitab suci, sola scriptura, hanya berdasarkan pada Kristus, solus Kristus. Tuhan senantiasa memberkati langkah juang kehidupan kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita bersama naikkan syafaat kita, mari kita bersama berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih. Kebenaran firman Tuhan telah diberitakan di tengah-tengah kami. Kami percaya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh menyimpan firman Tuhan di dalam loh hati kami, dan menjadi pelaku yang setia dalam sepanjang hidup ini. Allah kami dalam Yesus Kristus, kami pada saat ini terkhususnya berdoa bagi kaum bapak-bapak,
Gereja Kalimantan Evangelis yang pada waktunya pada hari ini boleh merayakan Hari Bapak-Bapak GKE. Kami mohon kekuatan kesehatan atas sekalian, hikmat lagi bijaksana yang datangnya daripada Tuhan. Dimampukan untuk senantiasa mendatangkan berkat dalam kehidupan rumah tangga selaku seorang suami, selaku seorang ayah bagi anak-anak. Bahkan menjadi berkat di tengah-tengah gereja jemaat, di tengah-tengah dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohon ya Tuhan, kaum bapak-bapak sungguh terus dipakai menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi agen perubahan, sehingga dunia ini senantiasa melihat kemuliaan Tuhan, melihat bapak-bapak yang senantiasa hidup di dalam kebenaran akan kefirman Tuhan. Allah kami dalam Yesus Kristus, berkatilah juga pada saat ini Komisi Pelayanan Bapa dari tingkat Sinode Resort, Seksi Pelayanan Bapa, supaya senantiasa boleh menjadi wadah yang dipakai oleh Tuhan untuk senantiasa membawa kaum bapak-bapak senantiasa hidup untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang. Berkati program-program yang dilaksanakan, terkhususnya di masa-masa pandemi ini. Kami percaya bahwa tetaplah kiranya setiap organisasi di mana bapak-bapak boleh ambil bagian melayani, sungguh diberkati oleh Tuhan. Allah kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa bagi gereja dan jemaat Tuhan, supaya tetap senantiasa dikuatkan, diteguhkan. Para pelayan Tuhan yang terpanggil dalam tugas pelayanan, Tuhan berikan senantiasa kesehatan, kekuatan, semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan untuk melayani lebih sungguh untuk hormat mulia bagi nama Tuhan. Kami serahkan gumul juang kehidupan jemaat Tuhan, senantiasa ada di dalam penglihatan dan pandangan Tuhan. Diberkatilah setiap keluarga rumah tangga dalam suka duka kehidupan masing-masing. Dengan segala kemuliaan Tuhan bertahta berdaulat untuk senantiasa menyatakan berkat-berkat yang terbaik bagi seisi rumah tangga, baik sebagai ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, remaja, dewasa, supaya senantiasa ada dalam perkenanan Tuhan. Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami serahkan pekerjaan dan usaha kami, diberkati dengan kuasa yang datangnya daripada Tuhan. Kami menikmati apa yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kami dengan penuh ucapan syukur. Demikian juga kami berdoa bagi setiap rencana, harapan, asa kami di hari depan. Kami percaya Tuhan menjamin dengan segala kebaikan dan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kami percaya yang terbaik Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur pada saatnya Tuhan, untuk setiap sukacita demi sukacita yang Tuhan boleh izinkan kami alami dalam hidup ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat panjang umur bagi Bapak Siono yang ke-58 tahun, Bapak Marlen Bakara yang ke-33 tahun, Ananda Tihana Florencia Unaboru yang ke-8 tahun, Ibu Kuswahyuni yang ke-44 tahun, Ibu Erni yang ke-40 tahun, dan Ibu Widiawati yang ke-27 tahun. Bertambah usia, bertambah kasih kepada Tuhan, kasih kepada keluarga, dan kasih kepada semua orang. Kami percaya berkat demi berkat, karunia tambah karunia dinyatakan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami serahkan juga yang sakit untuk disembuhkan oleh Tuhan. Terkhususnya sekalian yang mengalami infeksi virus corona. Kami mohon kekuatan semangat pemulihan yang daripada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang letih lesu disegarkan oleh Tuhan. Orang tua yang memasuki usia indah tetap senantiasa berbuah dan segar. Kami serahkan juga janda duda, anak yatim piatu untuk diberkati, dihibur oleh Tuhan. Kami dukung dalam doa setiap kami yang menghadapi persoalan pergumulan. Kami percaya Tuhan jawaban dalam hidup kami. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami serahkan juga pada saat ini seluruh gumul juang kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Bahkan saat ini ya Tuhan, perjuangan untuk melawan pandemi COVID-19 ini kami letakkan dalam kuasa dan juga di dalam pertolongan Tuhan. Pemerintah dan juga tenaga medis, berkuasalah ya Tuhan atas sekalian.
Dan kami percaya waktu Tuhan terbaik untuk menyelesaikan pergumulan saat ini jauh melampaui apa yang kami sanggup dan mampu mengerti sekalipun. Terima kasih Allah kami. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampun kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah bagi kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Dengarkanlah nas tentang persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum kita ampukan persembahan kita, mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahanmu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat yang per kita, sembari diiringi dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 133 bait pertama dan yang kedua, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu baru. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terhenti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Mari kita berdiri bersama-sama sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, yang kita ucapkan dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya.
kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yang kami harus jemput Tuhan dari mereka Timanyung Indra. Ate amirue kami Pula